Shalom, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar IPA tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang ekosistem, komunitas, kemudian produsen, dan lain sebagainya. Nah, masih ingat anak-anak ekosistem itu apa? Ya, ekosistem merupakan hubungan antara makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Nah, dalam ekosistem makhluk hidup itu membentuk suatu pola interaksi atau hubungan makan dan dimakan yang membentuk rantai makanan. Jadi dalam suatu ekosistem itu ada pola makan dan dimakan yang dinamakan dengan rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup satu dengan yang lain dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Komponen dalam rantai makanan di sini ada produsen, kemudian konsumen. Konsumen ini ada beberapa tingkatan ya. Ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan seterusnya sampai pada konsumen puncak. Konsumen puncak itu konsumen yang paling teratas. Kemudian setelah konsumen ada pengurai atau dekomposer ya. Pengurai ini bisa berupa jamur. Melalui rantai makanan, energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, di mana dalam rantai makanan ini antara produsen, konsumen, dan juga pengurai saling berkaitan. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya tumbuh-tumbuhan. Kemudian konsumen. Konsumen yang pertama adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Contohnya di sini ada kelinci, belalang, ulat, rusa. Nah, konsumen 1 di sini biasanya dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 2 adalah hewan karnivora atau hewan omnivor. Contohnya katak, ular, ayam, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk yang konsumen puncak adalah kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya atau predator. Contohnya singa, harimau, dan elang. Jadi konsumen puncak di sini adalah hewan karnivora di mana hewan ini tidak ada yang memakan, tetapi dia makan hewan lain menjadi pemangsa ya. Persaingan antar makhluk hidup ini dilakukan untuk mendapatkan sumber daya alam atau SDA yang sama. Di mana di sini persaingan antar makhluk hidup untuk mendapatkan SDA yang sama disebut dengan kompetisi. Nah, berikutnya ada pengurai. Nama lain pengurai adalah dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Contohnya bakteri. Kemudian ada cacing tanah ya. Kemudian ada jamur atau fungi. Kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan ini merupakan peristiwa urutan makan dan dimakan ya. Hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Misalnya seperti contoh ini rantai makanan ya.
di mana ini merupakan rantai makanan yang ada di sawah ya. Ada produsen, ada juga konsumen, dan juga ada dekomposernya atau pengurai. Di sini anak-anak, di ekosistem sawah terdapat padi ya sebagai produsen penghasil makanan karena melalui fotosintesis. Nah, padi ini anak-anak dimakan oleh belalang ya. Nah, belalang ini sebagai konsumen tingkat pertama. Belalang berikutnya dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Masih dilanjut lagi, katak akan dimangsa oleh ular. Posisi ular sebagai konsumen tingkat ketiga. Nah, ular sendiri akan dimakan elang. Elang ini sebagai puncak ya, konsumen puncaknya elang. Karena sudah tidak ada pemangsa lagi dan elang jika mati akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai jamur. Dan hasil penguraiannya akan bermanfaat bagi produsen. Berikutnya, ini ekosistem yang ada di laut. Sebagai produsennya adalah fitoplankton. Fitoplankton ini dimakan oleh konsumen pertama yaitu zooplankton. Berikutnya dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen juga, konsumen kedua. Sebagai konsumen ketiga ikan kecil dimangsa oleh ikan besar. Nah, ikan besar ini masih ada lagi pemangsanya. Paus bergigi sebagai konsumen puncak. Berikutnya, jika paus ini mati, maka akan diuraikan oleh jamur atau bakteri pengurai. Dan hasil penguraiannya juga akan berfungsi sebagai fitoplankton ya. Untuk selanjutnya. Nah, beberapa rantai makanan yang saling berhubungan akan menjadi jaring-jaring makanan. Rantai makanan menjadi jaring-jaring makanan. Di sini anak-anak ada tanamannya berupa bunga sepatu dan sawi ini sebagai produsen. Nah, bunga sepatu dimakan ulat. Ya, ulat di sini sebagai konsumen pertama. Sawi dimakan ulat sebagai juga konsumen pertama. Selain dimakan oleh ulat, sawi ini akan dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen pertama. Ada konsumen pertamanya dua ya. Dua ini karena mereka bersaing untuk sama-sama mendapatkan tanaman sawi, daun sawi, maka belalang dan ulatnya sebagai kompetisinya ya, sama-sama merebutkan tanaman sawi. Nah, berikutnya anak-anak, sawi dimakan oleh tikus. Tikus bisa dimakan oleh elang ya. Ini berputar. Nah, dari jaring-jaring makanan ini akan atau bisa kita bentuk beberapa rantai makanan ya. Misalnya sawi langsung dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan elang. Ini sudah bisa menjadi rantai makanan. Atau bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung ya, burungnya dimakan elang, elangnya dihancurkan, mati dihancurkan oleh bakteri pengurainya. Jadi di dalam jaring-jaring makanan ini ada beberapa rantai makanan yang dapat saling berhubungan. Di dalam ekosistem makhluk hidup melakukan interaksi secara individu, secara perorangan, satu lawan satu ya, atau melibatkan dua makhluk hidup ya, satu makhluk hidup dan satu makhluk hidup lainnya. Ini akan membentuk simbiosis.
Simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Selain membentuk simbiosis anak-anak, juga interaksi individu itu akan membentuk kompetisi seperti yang sudah diterangkan Bu Nike di awal tadi, yaitu persaingan antar makhluk hidup. Juga interaksi individu akan membentuk predasi, predator tadi ya, hubungan pemangsa dengan mangsanya. Nah, untuk simbiosis ya itu terbagi menjadi 3 anak-anak. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua, akan membentuk simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana salah satu makhluk hidupnya yang satu untung, sedangkan yang lain tidak untung dan tidak rugi. Yang ketiga anak-anak, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Kalau ada dua makhluk hidup, yang satu untung, yang satu akan menderita kerugian. Contohnya simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Nah, ini ikan badut dengan anemon laut, ini saling menguntungkan. Ikan badut akan berlindung di dalam anemon laut. Nah, anemon laut ini keuntungannya dia akan mendapatkan makanan dari sisa-sisa dari ikan badut. Kotoran ikan badutnya akan menyuburkan dan menjadi makanan bagi anemon yang ada di laut. Contoh berikutnya, antara bunga dan lebah, ini juga merupakan simbiosis mutualisme. Lebah hingga pada bunga dia untung karena dapat menghisap madu dari bunga dan menjadi makanan bagi lebah. Nah, sedangkan bunga sendiri akan mendapatkan keuntungan dari lebah, yaitu akan membantu proses penyerbukan. Begitu juga dengan kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu untung mendapatkan madu, mendapatkan sari madu dari bunga, sedangkan bunganya akan mengalami proses fotosintesis ya, akan terjadi penyerbukan ya, penyerbukan di mana sangat berguna bagi tanaman bunga ini. Juga antara kerbau dan burung jalak, ini juga akan mendapatkan keuntungan dari masing-masing pihak. Burung jalak hingga pada kerbau atau punggungnya kerbau, pada punggung kerbau ini ada kutu anak-anak ya. Burung jalak bisa mematuk kutu, mendapatkan makanan dari kutu yang ada di punggung kerbau. Sedangkan keuntungan bagi kerbaunya kutunya yang mengganggu badannya ya, biasanya gatal ya anak-anak ya. Kalau ada kutunya ini bisa berkurang karena dimakan oleh burung jalak. Untuk simbiosis komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan satu pihak lainnya tidak untung dan tidak rugi walaupun ia ditumpangi. Nah, contohnya anak-anak, tanaman sirih dengan pohon yang ditumpanginya merambat pada pohon. Sirih ini bisa hidup mendapatkan sumber makanan bagi tumbuhan sirih, tetapi tanaman inangnya atau yang ditumpangi tidak rugi dan tidak untung. Contoh lain, tanaman anggrek ya, yang tumbuh atau ditempelkan pada tanaman mangga atau sejenisnya.
Tanaman anggrek bisa tumbuh, berbunga, melangsungkan kehidupannya, tetapi tanaman yang ditumpangi tidak untung dan tidak rugi. Ya, hubungan ikan hiu dengan ikan remura, ya, ini juga termasuk simbiosis komensalisme, yang satu ikut mendapatkan keuntungan, tetapi yang lainnya tidak rugi. Nah, contoh lain, ini adalah jenis tanaman paku-pakuan. Ini yang dinamakan paku ekor kuda, tetapi juga ada jenis paku-pakuan yang lain. Biasanya ini juga tanaman ini ditempelkan pada pohon sebagai inangnya. Ini pohon yang ditanami, yang ditempeli juga tidak menderita kerugian. Lain halnya dengan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini hubungan dua makhluk hidup, yang satu mendapatkan keuntungan, tetapi yang satunya lagi, makhluk hidup yang lain, akan menderita kerugian. Contohnya anak-anak, ini yang dinamakan benalu. Benalu ini biasanya tumbuh pada pohon yang besar, pohon mangga atau pohon yang lain, pohon beringin. Nah, tanaman yang dihinggapi benalu ini sebagai parasitnya. Benalunya akan tumbuh subur, tetapi tanaman yang ditumpanginya rugi karena batangnya rusak. Apalagi kalau tanaman itu berbuah, akan merusak pertumbuhan buahnya, atau buahnya semakin sedikit, tidak menjadi subur buahnya. Contoh yang lain, nah ini adalah tali putri anak-anak, ya. Anak-anak mungkin jarang yang mengetahui. Tali putri ini bentuknya seperti soun, seperti bihun, tetapi berwarna kuning. Ini bisa menempel pada tanaman. Biasanya kalau ada di kampung itu tanaman pagar seperti beluntas. Nah, tali putri ini akan mendapat keuntungan jika dia menempel pada tanaman yang lain. Tetapi tanaman yang ditumpanginya akan menderita kerugian, bahkan tanaman yang lain bisa tidak subur dan menjadi mati. Contoh lain, enak bagi nyamuk, ya. Hubungan nyamuk dengan badan manusia. Kenapa kok dikatakan enak ya nyamuknya? Karena nyamuk bisa menghisap darah kita, darah manusia. Sedangkan kita manusia menjadi rugi jika darah kita dihisap oleh nyamuk. Apalagi kalau nyamuk itu nyamuk penyebab demam berdarah ataupun nyamuk penyebab malaria. Contoh berikutnya, hubungan antara daun dengan ulat. Ulat mendapatkan makanan dari daun, tetapi daunnya akan rusak, ya. Anak-anak, berikutnya adalah kompetisi. Tadi sudah diterangkan, ya. Kompetisi itu hubungan dua makhluk hidup sejenis maupun tidak sejenis yang saling berebut untuk mendapatkan sumber daya alam atau mendapatkan makanan. Contohnya dua rusa jantan yang saling berebut makanan. Contoh lain, harimau antara harimau, ya. Ini juga terjadi kompetisi untuk mendapatkan sumber daya alam atau makanannya. Bisa juga kambing juga melakukan kompetisi. Nah, anak-anak, jika predasi yaitu hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa. Nah, ini kasihan zebranya ini, ya, diterkam oleh singa, ya. Karena singa sebagai predatornya. Nah, ular dimangsa oleh burung elang, predasinya yang menang adalah burung elang, ya. Juga ini rusa yang diterkam oleh harimau. Ini juga merupakan contoh
predasi. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini tentang jaring-jaring makanan dan simbiosis serta rantai makanan. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetaplah menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati serta menyertai kita semua. Amin.